Cahaya matahari menyelidik masuk ke dapur rumah mereka. Ia mengenakan apron pendek warna merah muda, tetap berpakaian santai dan menyiapkan sarapan yang laki-laki berupa telur rebus minimarket, namun kali ini ditambah dengan menu sosis kemasan. Siap makan. Taehyung duduk di kursi meja makan, berusaha fokus memeriksa sesuatu yang baru saja dikirim oleh para wajung di ponselnya. Tapi untuk tetap fokus melihat layar ponsel sangat sulit Taehyung lakukan. Bisakah kau pakai apron yang lebih panjang? Protes Taehyung. Ian berbalik dengan santai. Kenapa? Ini kan rumah kita sendiri dan kau adalah suamiku. Tapi kau juga anak dari sahabatku yang belum sepenuhnya memberikan restu atas pernikahan ini. Ian melenggang manja sambil menyodorkan menu sarapan. Kalau begitu aja sih harus mulai terbiasa. Aku bukan anak kecil lagi. Seokjin tiba-tiba masuk dari arah kamar dengan handuk di leher dan aroma minyak angin yang menusuk hidung. Karena semalam AC dinyalakan dengan suhu yang terlalu rendah hingga membuatnya masuk angin. Begini cara sayangnya suasana hatiku masih mendung. Kumau Seokjin sembari duduk dengan mereka. Aku bisa membantu Hyung mendapatkan resep untuk cuaca hati, balas Taehyung. Seokjin kemudian menatap Taehyung dengan raut serius. Apanya cuma satu, jangan membuat anakku dulu sebelum selesai skripsi. Ian tersedak jus jeruknya. Aku serius, kalian baru boleh saling menyentuh. Maksudku sentuhan yang lebih serius ketika Ian sudah lulus kuliah dan berusia minimal 23 tahun. Taehyung cepat-cepat meneguk tehnya. Bisa tidak kita mengaturnya seperti perjanjian, tapi tidak seketat undang-undang militer? Bisa, balas Seokjin dengan segera. Asalkan aku boleh tetap tinggal di sini sampai Ian berusia 23 tahun. Taehyung berdiri dengan spontan. Hyung, aku juga butuh ruang pribadi. Aku punya hak. Ian terkekeh di sana. Tenang aja sih. Nanti aku akan membelikanmu guling yang bisa bicara untuk kau peluk setiap malam. Seokjin mulai mengangkat sendok dan menatap serius ke Taehyung. Mulai hari ini, kau akan aku tes. Aku mau melihat apakah kau layak menjadi menantu atau hanya belajar berkedok stetoskop. Tes macam apa lagi, Hyung? Tanya Taehyung menyuarakan protesan. Hari ini kau ikut aku pergi ke pasar tradisional. Buktikan kau bisa menawar harga di sana seperti pria sejati. Ian tertawa terpingkal sampai hampir jatuh dari kursi. Ajusi versus para cuma pasar. Ini sangat menarik. Taehyung hanya bisa menghela nafas panjang. Beberapa saat kemudian Seokjin sudah bersiap dengan tas belanja dan mengajak Taehyung untuk segera pergi. Taehyung berjalan canggung menyusuri lorong pasar dengan tote bag kain di tangan. Di sampingnya Seokjin membawa kertas daftar belanja. Hyung, ini pasti bukan bagian dari ujian resmi menjadi menantumu kan? Tanya Taehyung sembari lirik sekitar. Justru ini yang paling penting, kau harus tahu dan bisa tawar harga beras, telur, daging, sayur, dan bahan pokok lainnya. Disinilah mental seorang suami diuji, balas Seokjin dengan raut serius. Kenapa bukan ujian, cek tensi darah atau menjatuhkan saja? Tanyanya lagi dengan nafas berat. Kesetiaan seorang suami tidak diukur lewat stetoskop, tetapi harga bahan pokok yang semakin melambung setiap tahunnya. Aku tidak mau kalau kau hanya bisa menyalahkan putriku karena uang belanja yang habis untuk membeli bahan pokok ini dan itu, jelas Seokjin. Kenapa kita tidak pergi ke supermarket saja? Seokjin sudah berteriak kesal di sana. Karena harganya selisih jauh, belanja di pasar bisa membuatmu menghemat banyak uang. Kau bisa menabung uang tersebut untuk membahagiakan putriku kelak. Mereka berhenti di lapak cabai. Penjualnya seorang ajuma berambut keriting dengan jelemet bunga-bunga sedang menatap mereka. Mau beli berapa? Cabai setengah kilo, ucap Taehyung dengan senyum kaku. Berapa harganya, Bu? Kami orang susah, jangan mahal-mahal, ucap Seokjin mengeluarkan jus sandalan. Bukankah kau dokter yang viral menikah dengan gadis muda itu? Gumam ajuma tersebut mulai memperhatikan Taehyung lebih detail. Orang susah banyak, lanjutnya kemudian sembari berkacak pinggang.
Hidupmu sangat beruntung, kau bahkan punya istri yang cantik dan anakku memang cantik tapi aku belum rela menyerahkannya pada pria yang tidak bisa menawar harga capai. 5.000 won terlalu mahal kan, ucap Seokjin. Ini cabai organik, bukan sembarang cabai, balas Ajuma tersebut. Tapi Bu, ini kelihatan cabai biasa saja, balas Taehyung. Ajuma mulai berbicara ngegas hingga menarik perhatian orang-orang di sekitar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kau seorang dokter kan? Kalau begitu kau pasti tahu harga ginjal, tapi tidak tahu harga cabai. Kenapa aku merasa seperti sedang ikut acara survival, desis Taehyung pelan. Tahun sekarang atau bercerai saja sesuai dengan keinginan bibi Kang, ancam Seokjin. Taehyung menarik nafas panjang. Baik Bu, 4.000 won saja bagaimana? Nanti jika Ibu berobat ke rumah sakit, aku akan berikan diskon khusus. Ajuma tersebut tertawa terpingkal. Oke dokter, karena kau lucu, akan aku berikan diskon dengan syarat kau harus beli kecambah ini juga. Taehyung mengangguk cepat dan berkeringat dingin. Seokjin mengangguk puas, kemudian mencatat sesuatu di sebuah buku. Itu daftar nilai, tanya Taehyung penasaran. Aku harus selektif dalam memilih menantu. Kau baru mendapatkan nilai B+, kita lanjut ke lapak ikan. Balas Seokjin dengan raut serius. Nilai B+, dan kita masih harus lanjut, ngomong Taehyung pucat. Beberapa saat kemudian Taehyung sudah tampak lusuh. Baju sedikit basah karena memegang kantong berisikan, sementara Seokjin berjalan santai seolah sedang piknik. Taehyung membuka pintu rumah dengan wajah letih, memikul 2 kantong belanja besar. Seokjin masuk ke dalam rumah sambil bersiul puas. Acuh sih, kau pulang juga akhirnya. Aku kira kau hilang diculik para Ajuma pasar. Seru yang berteriak dari dalam. Aku hampir dijadikan bahan eksperimen fermentasi cabai, balas Taehyung lemas. Saat Yasu mendekat dengan pakaian kurang bahan seperti biasanya, Taehyung langsung mengalihkan pandangannya sambil terpatuk kecil. Kau bisa pakai baju yang sedikit lebih panjang tidak, Om Taehyung? Yang memasang raut bingung dan pura-pura lugu. Kenapa ini baju rumah? Kau juga suamiku sendiri, bukan orang asing. Seokjin langsung melirik tajam. Itu juga alasan aku masih tidur di kamar kalian. Dia pakai baju seperti itu di depanmu. Kau menatap anak kecil itu dengan tatapan kotor. Yan meletup pada apanya. Aku ini sudah menikah. Aku juga bukan anak kecil lagi. Aku sudah 19 tahun. 19 tahun itu masih balita bagiku. Balas Seokjin keras kepala. Mereka kemudian beristirahat di sofa. Yan tampak memperhatikan Taehyung dengan leher miring-miring seperti sedang menilai. Acuh Sika semakin terlihat keren dengan baju sederhana dan sedikit bau ikan. Mau peluk tidak? Taehyung menarik nafas dalam-dalam. Tolong jangan goda aku sekarang, aku lelah karena baru saja berdebat soal harga ikan tuna selama 20 menit. Yan pura-pura sedih. Jadi kau tidak ingin memeluk istrimu? Kalau kalian berpelukan aku ikut, kita pelukan bertiga saja sekalian, saut Seokjin. Tidak jadi, ngomong Taehyung yang membuat Yan menahan tawanya. Beberapa saat kemudian Seokjin masuk ke dalam kamar hingga suasana kembali sepi sejenak. Taehyung tampak menanamkan wajahnya di tangan. Aja sih lelah ya, tanya Yan dengan lembut. Lelah jiwa raga, ini baru hari keempat pernikahan, tapi rasanya seperti ikut acara realitas survival. Balas Taehyung lirih. Yan tersenyum lebar. Tapi Aja sih hebat, buktinya bisa menaklukkan para Ajuma pasar. Taehyung mengangkat kepalanya pelan lalu tersenyum. Dan masih hidup untuk bisa menceritakan pengalaman ini padamu. Itu sebabnya Jusi butuh vitamin pelukan dariku, balas Yan menggoda. Jangan mulai lagi jika Taehyung enggan terpancing, dan jika Seokjin tahu urusan akan menjadi panjang. Yan tertawa melihat reaksi sang suami. Ia kemudian pergi ke dapur mengambil air dingin untuk Taehyung, sementara dari dalam kamar terdengar suara Seokjin yang mulai mengorok keras.